Hai guys, kembali lagi dengan saya orang halu, masih pakai baju yang sama karena ngerekamnya di hari yang sama. Jadi saya nyari momentum situasi buat ngerekodnya juga mungkin agak-agak susah. Jadi saya bikin sehari ini 2 atau 3 video gitu kan. Sedikit aja di video ini mau berhalusinasi tentang Nabi Musa, Nabi Khidir, ilmu hikmah dan artinya. Aduh, ada tukang jualan guys. Beli dulu. Maklum pinggir jalan. Kan Allah itu bertanya, kalau nggak salah kan, siapa yang paling berilmu di antara kalian gitu, kata Musa, saya. Nggak ada yang lebih berilmu daripada saya, kata Musa. Sombong guys. Nah itu sifat apinya keluar itu pada waktu yang nggak tepat, makanya ditegur sama Allah. Kata Allah itu kan ada hambaku yang lebih berilmu daripada kamu. Nah, dia itu ada di tempat pertemuan 2 lautan. Lautan ini mungkin gak sih guys, dia itu adalah bahasa tersirat juga, artinya 2 pertemuan ilmu gitu, hakikat ilmu gitu, lautan ilmu gitu, hakikat lautan ilmu, yang dalamnya ilmu itu gak ada batasnya misalkan begitu. Karena otak juga ada 2 kan ya orang halu lah, wajar kan. Ada otak kiri, otak kanan. Otak kiri itu logik, struktural. Otak kanan tuh gak belaturan kan. Terus juga ada intuisi bukan, kreativitas. Terus di tengah-tengahnya tuh ada Khidir kan. Apa sih? Saya juga bingung, cuma berasumsi aja kan. Mungkin gak itu tuh intuisi, karena dalam satu kecerdasan tes kecerdasan Stephen ada 5 kecerdasan berdasarkan biometrik. Otak kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah, sama otak tengah apa intuisi gitu. Yalah, Stephen, cari aja coba tes kecerdasan Stephen itu akurasinya menurut saya ya paling kuat sih daripada yang lain, karena dia berdasarkan biometrik yang nggak bisa dirubah. Tetap ada kemungkinan berubah, cuman kemungkinannya kecil. Jadi Nabi Musa itu kan akhirnya penasaran dengan Sayyidina Khidir itu. Akhirnya dia merencanakan perjalanan untuk bertemu Khidir itu dan mengajak siapa itu teman berjalannya, saya lupa. Ya berjalan bawa ikan. Ikannya ada guys, ada ikan yang sekarang itu dia kayak mati kalau misalkan kering, tapi ketika kena air dia hidup lagi gitu. Ada ikannya, cari aja ikan al-kahfi katanya. Ya pokoknya ikan itu bakalan hidup kalau dia kena air. Dan emang ada ikan kayak mati pokoknya, padahal dia hidup asal kena air. Nah, yang ingin misalkan saya sampaikan, kehaluan yang ingin saya sampaikan itu, orang-orang kan mungkin masih berasumsi bahwa Nabi Khidir itu, enggak dulu, saya sedikit cerita dulu ya. Jadi Nabi Khidir itu ya anggaplah singkat cerita udah bertemu gitu kan, terus mereka melakukan perjalanan, dan dalam perjalanan itu Nabi Khidir itu mengajukan syarat gak boleh bertanya sama Musa sebelum dijelaskan. Kan susah kan, kita ada musibah aja langsung ngeluh gitu kan. Kita ada musibah jualan sepi, dagang sepi, langsung ngeluh gitu kan. Khidir kan, alam apa itu Khidir, apa yang biru-biru, yang hijau-hijau itu apa. Jadi itu diantaranya, tidak boleh bertanya sebelum dijelaskan, gak boleh ragu, terus gak boleh menentang, apa lagi, 4 kalau nggak salah. Intinya awalnya menyanggupilah Musa itu, oke lah sanggup katanya. Ketika bertemu dengan satu peristiwa, Khidir itu, misalkan kalau kita lihat sekarang nih, anak-anak lagi mainin bola gitu kan, tiba-tiba anak itu kecapean, tiduran, tiba-tiba datang Khidir, diambil kepalanya, dipanggil, tiba-tiba cekrek meninggal. Ya kita bikin singkat sedikit video tentang ini, bahwa mungkin gak sih kalau misalkan yang dibunuh itu bukan anak kecil gitu, tapi kenapa bahasanya anak kecil? Seolah-olah sebuah penisbatan bahasa atau pensandaran bahwa itu adalah sesuatu yang kita sayangi, orang sayangi seperti anak kecil, sehingga dikhawatirkan dengan kegiatan itu kita tuh lupa sama Tuhan. Misalkan hobi yang melupakan kita sama kewajiban ibadah sama Tuhan, atau
jualan, karena sempat gitu saya ketemu seseorang yang dalam perjalanan itu dia kita cerita banyak, tiba-tiba pada sebuah pertanyaan, kenapa Pak bisa bertemu ilmu begini, saya tanya. Cerita akhirnya dia, dulu saya punya toko di pasar, kalau toko saya itu nggak kebakar, mungkin saya nggak akan ketemu ilmu ini. Nah di situ tiba-tiba orang halu berhalusinasi, Pak mungkin nggak kalau misalkan yang diceritakan Khidir dan Musa itu belum tentu anak kecil, dan mungkin toko bapak itu adalah anak kecilnya Pak. Karena saya lihat bapak ini bisa menemukan ilmu ini seperti kisah Khidir tadi Pak. Tokonya kebakaran, bapak menerima saja, tiba-tiba bertemu ilmu ini dan misalkan bapak lebih terbuka hatinya. Bisa jadi. Dua orang saya bertanya begitu ya, kayak katanya keduanya bisa jadi seperti itu. Karena hukum Allah itu kan nggak pernah bertentangan. Masa sama nabi ini nyuruh membunuh, sama nabi yang lain nggak boleh membunuh kan gitu kan, bertentangan. Sedangkan hukum Allah itu kan nggak bertentangan gitu. Ya kalau masalah ngebunuh kan memang ada membunuh dengan hak atau yang benar itu diperbolehkan gitu. Ya makanya ada beberapa ulama juga yang misalkan berpendapat kalau misalkan saya, misalkan ulama nih misalkan bercerita, kalau saya harus ngebela Musa atau ngebela Khidir ya, ngebela Musa. Karena konteks yang dipahaminya yaitu membunuh anak kecil. Gak ada gitu yang membenarkan anak kecil itu boleh dibunuh. Apalagi dalam perang-perang itu anak kecil itu gak boleh dibunuh, harus dilindungi. Anak kecil, wanita hamil apalagi, dan wanita juga kalau nggak salah itu. Ya yang perang aja yang pasal dibunuh-bunuhan kali ya, yang sehat-sehat buat perang aja itu kali. Sisanya nggak boleh. Merusak lingkungan juga nggak boleh. Nah jadi mungkin gak sih bahasa itu tuh adalah sebuah pensandaran bahasa kepada sesuatu yang kita sayangi, yang dikhawatirkan alam. Khidir itu apa sih namanya? Yang dikhawatirkan lupa kita sama Tuhan. Itu makanya kayak toko tadi, tokonya dirusak gitu. Jadi guys, buat siapapun yang punya usaha, yang lagi ngerintis, apalagi yang lagi naik daun tuh jangan sampai lupa sama Tuhan itu guys. Dikhawatirkannya nanti ada paralel apa ya? Ya paralel what time lah. Jadi waktunya paralel gitu. Bisa jadi Khidirnya datang kepada kita, entah jadi anak kecilnya, entah jadi Musanya, atau entah jadi Khidirnya kan. Sehingga terulang kisah itu. Kalau kisah yang lain dilanjut nanti aja guys. Intinya itu. Jadi mungkin gak kira-kira. Gitu aja ya. Oh ya, terima kasih buat yang udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.